Ini Mendikbud Nadiem Makarim. Saya sebagai menteri dan orang tua hanya ingin mengingatkan 3 poin ini bahwa relaksasi zona kuning dan hijau itu semua kuncinya keputusan ada di orang tua, bahwa protokol kesehatan pada saat tatap muka itu sangat berbeda dari pra-pandemi dengan rotasi, shifting, dan yang ketiga adalah bahwa banyak sekali daerah-daerah yang tidak bisa melakukan PJJ bisa mulai melakukan tatap muka. Seiring perkembangan angka COVID-19 yang dinamis di tanah air, pemerintah memperbolehkan proses belajar kembali dilakukan secara tatap muka. Asal dengan protokol kesehatan yang ketat, asal dengan persetujuan orang tua. Pesantren Darussalam di Kecamatan Kersamanah, Kabupaten Garut ini contohnya. Sejak Juni lalu, saat tahun ajaran baru menjelang, pembelajaran tatap muka juga bersamaan digelar. Usaha kita untuk itu jelas sangat ketat karena kita optimis untuk melaksanakan pembelajaran karena anak masuk pondok sehingga kita isolasi di dalam. Di sekitar Jabodetabek, Kota Bekasi juga mulai bersiap nih membuka kembali sekolah agar bisa belajar tatap muka. SMPN 2 Kota Bekasi merupakan salah satu role model sekolah yang sempat melaksanakan simulasi tatap muka. Meski rencananya dilaksanakan dari tanggal 3 hingga 28 Agustus 2020, namun kenyataannya hanya berjalan 3 hari, mulai dari tanggal 3 hingga 5 Agustus 2020. Mengapa demikian dan seperti apa evaluasinya? Di Kota Bekasi, 6 sekolah baik negeri maupun swasta dijadikan percontohan. Jika suatu saat kegiatan belajar mengajar tatap muka dilaksanakan, para guru, orang tua, dan siswa yakin pelaksanaan pembelajaran tatap muka saat pandemi bisa terlaksana lancar. Mengingat pembelajaran jarak jauh alias daring kerap terkendala terutama bagi siswa yang minim fasilitas penunjangnya. Evaluasi tentang keberlangsungan role model. Nah, ada masukan-masukan. Ya, ada Pak Asda berkomunikasi dengan Direktur SMP Kemendikbud, juga berkomunikasi dengan tim ahli Kemendikbud. Seyogianya simulasi itu dianggap cukup untuk 3 hari saja karena ada kekhawatiran munculnya klaster baru berkenaan dengan pandemi 19. Selain pembelajaran normal, belakangan pembelajaran tatap muka non formal di sekitar lingkungan permukiman jadi pilihan orang tua. Atas berbagai kendala pembelajaran daring, konsepnya sama seperti apa yang diingatkan oleh pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan. Kapasitas siswa hanya 50% dari total protokol kesehatan yang ketat, serta durasi belajar yang disesuaikan. Seperti apa yang digelar oleh Rumah Belajar UMI di Kabupaten Bogor ini. Untuk jumlah murid dalam kelas, itu pasti ada pembatasan, karena memang situasinya seperti ini, ya kan? Dan pada saat dibuka itu setelah ada instruksi dari pemerintah untuk new normal itu seminggu setelah tahun ajaran baru kemarin. Dan yang masuk itu hanya di bawah 50%. Murid-murid yang mengikuti kegiatan belajar tatap muka diwajibkan untuk mencuci tangan, diperiksa suhu tubuh, menggunakan masker dan face shield, serta menjaga jarak saat berada di kelas. Para murid pun lebih menyukai sekolah tatap muka. Lebih suka di sini. Kenapa tuh? Ya, biar sampai bisa istirahat itu. Cuci tangan pakai masker, cek tuh tombol. Pas udah ngerjain satu soal, ada soal lagi. Kangen nggak sama sekolahan? Kangen sih, cuma belajar sama guru sama teman-teman. Pihak pengelola pun pastikan pembelajaran non formal ini sudah mendapat lampu hijau dari gugus tugas COVID-19 di tingkat RT dan RW, serta atas kesepakatan orang tua dan pengelola. Sementara di ibu kota, saya pun sempat menelusuri sejumlah sekolah, ke SMA Negeri 26 Jakarta dan SMA Negeri 32 Jakarta. Belum ada aktivitas siswa, lantaran sesuai perkembangan terkini, angka penularan COVID-19 di ibu kota masih tinggi dengan status zona merah. Kompleksitas pembelajaran bagi siswa ini pun masih akan berlangsung selama pandemi belum berakhir. Ada yang setuju belajar tatap muka, ada yang tidak. Ada yang memilih belajar daring aja, ada yang membolehkan anaknya ikut belajar tatap muka. Apapun itu, semua putusan kembali ke tangan orang tua masing-masing dengan segala pertimbangannya. Yang harap dipastikan adalah jaminan anak-anak kita mendapat pendidikan yang layak dengan cara teraman. Tim Liputan melaporkan untuk NET.